Hai semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yusri Febrianti Noe dengan NIM 22111400002, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini saya akan menjelaskan proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif menggunakan media pembelajaran. Sebelum itu, kita akan masuk pada langkah-langkah pembuatan media pembelajaran perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Sebelum kita masuk pada materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif, kita harus mengetahui dulu apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu metode atau alat yang digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, hal ini digunakan untuk merangsang pola belajar, mendukung keberhasilan proses belajar mengajar, dan memungkinkan kegiatan belajar mengajar dapat mencapai tujuannya secara efektif. Media pembelajaran dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan materi dari guru secara terencana hingga siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Dengan menggunakan media pembelajaran, siswa diharapkan mengerti dan memahami inti dari materi pembelajaran yang telah disampaikan. Saya telah membuat media pembelajaran terkait materi IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Sebelum menyampaikan media pembelajarannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang telah saya ambil untuk pembuatan media pembelajaran ini. Layaknya makhluk hidup lain, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan, tetapi tidak selalu sama pada setiap jenisnya, di mana pada tumbuhan cara berkembang biak dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Di mana perkembangbiakan secara generatif atau dilakukan dengan proses perkawinan atau penyerbukan. Pada perkembangbiakan generatif ini akan dilakukan oleh putik dan benang sari, yang prosesnya disebut dengan penyerbukan. Jadi, penyerbukan merupakan proses jatuhnya atau menempelnya serbuk sari pada kepala putik tanaman. Bila proses ini berhasil, maka tumbuhan akan menghasilkan serbuk sari yang akan masuk ke bakal biji, dan proses itu kemudian akan muncul bakal buah. Sedangkan proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif merupakan proses perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan batang atau bagian tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, di mana perkembangbiakan secara vegetatif ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dan perkembangbiakan vegetatif secara alami. Nah, di sini saya telah membuat media pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif pada pohon mangga, di mana saya harapkan dapat membantu adik-adik untuk lebih memahami dan mengerti terkait materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Di sini adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dari salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, di mana saya menggunakan buah mangga. Melalui media ini, saya dapat memberikan visualisasi kepada adik-adik bagaimana perkembangbiakan dan pertumbuhan pohon mangga dari awal pohon mangga kecil hingga pohon mangga dewasa, hingga menjadi proses perkembangbiakan secara berulang-ulang, di mana pada proses perkembangbiakan tumbuhan pada pohon mangga dibantu oleh kupu-kupu, di mana kupu-kupu melambangkan proses terjadinya penyerbukan, di mana biasanya kupu-kupu hinggap dari bunga yang satu hingga bunga yang lain. Selanjutnya itu adalah biji buah mangga, di mana setelah buah mangganya matang, pasti kita akan memakan buah mangga tersebut. Nah, setelah kita memakannya, pasti akan menyisakan biji buah mangga. Nah, di situ bijinya dapat kita tanam.
Bijinya itu akan melambangkan cikal bakal tumbuhan baru. Setelah itu akan ada tunas. Nah, biji buah mangga yang telah kita tanam akan tumbuh menjadi tunas. Nah, tunas itu akan menjadi cikal bakal tumbuhan baru, di mana tunas ini akan tumbuh dan berkembang menjadi pohon mangga kecil. Nah, pohon mangga kecil ini akan terus tumbuh dan berkembang menjadi pohon mangga dewasa. Nah, di mana pada proses pertumbuhan ini akan terus terjadi secara berulang-ulang. Kita masuk pada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, di mana perkembangbiakan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan secara tidak kawin atau perkembangbiakan secara reproduksi makhluk hidup secara aseksual. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif di sini dibagi lagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dan perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, di sini kita akan mempelajari keduanya. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif buatan, di mana perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan suatu jenis perkembangbiakan vegetatif yang tidak terjadi secara alami atau dilakukan oleh campur tangan manusia. Nah, biasanya cara ini dilakukan untuk membudidayakan suatu jenis tanaman. Nah, ada 5 macam perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama itu mencangkok, yang kedua stek, yang ketiga menyambung, yang keempat merunduk, dan yang kelima menempel. Pada media pembelajaran ini ada perkembangbiakan vegetatif mencangkok, di mana mencangkok adalah salah satu perkembangbiakan vegetatif yang bertujuan untuk memperbanyak tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya dan cepat menghasilkan buah. Selain itu, pohon hasil cangkokannya pun tidak akan terlalu tinggi. Tujuan utamanya untuk memperoleh bibit baru yang memiliki kualitas yang sama dengan induknya. Selain itu juga agar menghasilkan buah lebih cepat dan dapat dibandingkan dengan menanam bibit dari biji tumbuhan tersebut. Kelebihan dan kekurangan dari mencangkok. Dimana kelebihan dari mencangkok adalah tinggi pohonnya profesional, dan yang berikutnya itu tumbuhannya cepat berbuah, dan yang terakhir itu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kekurangan dari mencangkok, yang pertama itu gampang roboh, di mana pohon dari hasil cangkokan tersebut akan cenderung gampang roboh apalagi saat pemindahan ke lahan yang terbuka. Yang berikutnya itu rawan mati, dan yang terakhir adalah merusak tanaman induk, di mana tanaman induk akan mengalami kerusakan, bahkan dapat mengalami kematian apabila kupasan pada tanaman terlalu berlebihan. Di situ dapat menyebabkan tumbuhan induk dari hasil cangkokan tersebut akan mati atau tidak dapat bertumbuh. Berikutnya kita akan masuk pada proses mencangkok, di mana proses atau langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah pemilihan tanaman induk, di mana kita harus memastikan untuk memilih induk yang terbaik agar hasilnya pun baik. Nah, langkah yang kedua adalah kita harus menentukan bagian batang yang lurus, di mana kita harus mengusahakan agar batangnya berbentuk lurus. Hal ini agar saat pemindahan selanjutnya adalah pemilihan batang yang lurus, di mana pemilihan batang yang lurus ini dilakukan agar pada saat proses pemindahan hasil cangkokan ke media tanah yang terbuka tidak dapat berisiko akar-akar tersebut putus. Nah, setelah itu kupas bagian batang yang telah dipilih. Nah, di mana pada proses ini merupakan proses yang paling vital dalam mencangkok. Setelah itu, setelah dikupas kulitnya, kita dapat membungkus atau dapat menutup bagian hasil kupasan dari batang tersebut, di mana kita dapat membungkusnya menggunakan plastik, kain, ataupun sabut kelapa. Nah, di mana kita dapat menambahkan tanah secukupnya.
Setelah kita menutup bagian batang yang telah dikupas, kita dapat menyiramnya secara rutin dan kita akan menunggu hingga akarnya tumbuh. Nah, setelah akarnya tumbuh, kita dapat memindahkan hasil cengkokan tersebut ke lahan yang terbuka atau ke media tanah yang terbuka. Di mana ciri dari hasil cangkokan yang berhasil adalah di mana akan tumbuhnya akar yang biasanya akan keluar dari pembungkusnya. Selanjutnya kita masuk pada perkembangbiakan vegetatif alami, di mana perkembangbiakan vegetatif alami merupakan proses reproduksi dari tumbuhan atau dari bagian tumbuhan baru yang baru tumbuh dan berkembang dari bagian-bagian tumbuhan induknya, di mana yang tidak tercampur oleh tangan manusia, berbeda dengan perkembangbiakan vegetatif buatan, di mana saya mengambil contoh pohon pisang. Pohon pisang merupakan tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian induk tumbuhannya sendiri. Di mana contohnya kita menanam tunas, lalu ia akan tumbuh dan besar dan menghasilkan buah. Maksud dari tidak campur tangan manusia di sini adalah kita hanya menanam tunasnya saja dan tidak perlu disiram atau dirawat seperti tanaman lainnya. Cukup dibiarkan dan tidak perlu dipupuk atau disiram karena tumbuhan akan tumbuh dan berbuah dengan sendirinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan tidak campur tangan manusia. Sekian video dari saya, di mana saya berharap dapat membantu adik-adik untuk lebih memahami dan mengerti lagi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Terima kasih.